Siapakah sosok Ralph Bohner yang kita lihat di episode 9 series WandaVision? Dan benarkah dia cuman sosok Pietro palsu buatan Agatha Harkness? Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas nih tentang sosok Ralph Bohner yang muncul di episode 9 series WandaVision. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gua Dika, mari kita bahas topik kita kali ini. Check it out. Fake Pietro atau yang di episode 9 ini di-reveal sebagai Ralph Bohner adalah salah satu di antara sekian misteri yang ada di series WandaVision yang sekarang masih jadi pertanyaan karena belum ada klarifikasi dan juga penjelasan lebih jelas dari pihak studio tentang karakter dari Ralph Bohner. Dimana untuk mengetahui sosok dari Ralph Bohner ini, kita tentunya perlu melihat serangkaian penjelasan yang ada di series ini dan juga beberapa statement dari direkturnya sendiri, yaitu Matt Shakman dan juga presiden dari Marvel Studio Kevin Feige terkait series WandaVision. Dimana petunjuk pertama yang mungkin bisa menjelaskan tentang siapa sih sosok Ralph Bohner ini sebenarnya bisa kita lihat dari dokumen milik Ralph Bohner yang ada di episode 9, yang kalau kita lihat secara lebih detail menunjukkan kita dengan tagihan air dari Ralph Bohner di tahun 2020 yang sudah jatuh tempo, yang seakan memberikan kita gambaran bahwa Ralph ini memang adalah salah satu warga kota Westview yang sudah tinggal lama di sana dari tahun 2020, di mana tahun itu adalah tahun sebelum realitas Hex tercipta oleh Wanda di Oktober 2023. Dan dari lamanya Ralph tinggal di kota Westview, hal ini tentunya membuat Ralph jadi salah satu karakter yang merupakan saksi yang hilang dari Witness Protecting Program yang akhirnya mengabarkan Jimmy Woo tentang realitas seks yang terbentuk di kota Westview. Selain itu, kalau Ralph Bohner ternyata adalah sosok penduduk biasa dari kota Westview, hal yang tentunya bikin kita bertanya-tanya adalah bagaimana Ralph bisa memiliki kekuatan super speed yang mirip dengan Pietro saat dia dikendalikan oleh Agatha. Padahal seperti yang kita tahu di series ini, kekuatan Agatha sendiri cuman terbatas di manipulasi dark magic dan bukan menciptakan kekuatan lain yang dalam hal ini adalah kekuatan super speed milik fake Pietro. Karena kalau memang benar Agatha punya kekuatan untuk mengubah warga Westview biasa seperti Ralph Bohner untuk menjadi manusia super dengan kekuatan super speed milik Pietro yang asli, hal ini tentunya tidak akan membuat Agatha kalah dalam pertarungannya dengan Wanda di realitas Hex, karena dia pastinya bisa menggunakan kekuatannya ini untuk membuat dirinya atau mengubah manusia yang ada di kota Westview dengan berbagai macam kekuatan yang bisa digunakan untuk mengalahkan Wanda. Sehingga dari sini kita tentunya udah bisa beranggapan nih bahwa sangat tidak mungkin bagi Agatha untuk menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat Ralph bisa memiliki kekuatan super speed milik Pietro, karena kembali lagi kekuatan dari Agatha sendiri hanya berfokus pada bidang manipulasi, bukannya penciptaan kekuatan. Tapi meskipun begitu, kekuatan dark magic dari Agatha sendiri sepertinya punya kemampuan lain loh, yang akhirnya membuat Ralph bisa mendapatkan kekuatan super speed dari Pietro tanpa menjadikannya manusia super sungguhan. Dan salah satu cara yang mungkin saja ditempuh oleh Agatha untuk melakukan hal ini bisa saja dilakukan dengan ritual necromancy. Dimana dengan ritual ini Agatha bisa saja nih membangkitkan jiwa dari Pietro yang sudah mati ke dalam tubuh Ralph, sehingga saat jiwa dari Pietro sudah berada dalam tubuh Ralph, hal ini tentunya bisa membuat Ralph bisa memiliki sifat dan juga kekuatan super speed yang mirip dengan Pietro. Dan hal ini sendiri sebenarnya udah ditunjukkan dari perkataan Agatha ketika menjelaskan tentang fake Pietro kepada Wanda, di mana Agatha sekilas menyinggung kalau dia menggunakan ilmu necromancy dan juga crystalline possession saat menghadirkan fake Pietro di realitas Hex. Sehingga dengan dasar inilah kita kemudian bisa beranggapan kalau proses pembentukan Ralph sebagai Pietro lengkap dengan kekuatan super speednya tentu akan sangat berkaitan dengan ritual necromancy yang dilakukan oleh Agatha untuk memasukkan jiwa Pietro ke dalam tubuh Ralph.
di mana dalam prosesnya hal ini kemudian dilanjutkan oleh Agatha dengan menggunakan kekuatan crystalline possession-nya supaya bisa mengontrol jiwa dari Pietro dalam tubuh Ralph dan akhirnya menjadikan Ralph sebagai bawahannya di realitas Hex. Selain itu, dalam salah satu interviewnya, Kevin Feige sendiri pernah menjelaskan kepada kita kalau alasan Marvel Studio menunjuk Evan Peters untuk memainkan karakter Pietro Maximoff di series WandaVision adalah sebagai cara dari seseorang yang dalam hal ini adalah Agatha Harkness untuk mengganggu Wanda, dimana kalau kita lihat dari konteks teori kita, hal ini tentunya merefer pada usaha dari Agatha Harkness untuk menghidupkan kembali jiwa dari saudara Wanda, yaitu Pietro dalam tubuh Ralph Bohner yang kemudian dimanipulasi oleh Agatha untuk mengganggu Wanda sekaligus mencari informasi tentang chaos magicnya. Sementara itu, di sisi lain kalau kita melihat statement dari director WandaVision, Matt Shakman, yang memang sengaja menjadikan Evan Peters sebagai karakter biasa karena terinspirasi dari film Iron Man 3, di mana di film Iron Man 3 kita tentunya tahu kalau karakter villain Mandarin sempat dijadikan jokes oleh Marvel Studio sebelum akhirnya bakal direalisasikan secara nyata di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nanti. Dan mungkin saja hal yang sama bakal terjadi pada karakter yang dimainkan oleh Evan Peters di series ini, di mana di sini pengenalan Evan Peters sebagai Ralph Bohner memang dimaksudkan untuk jadi karakter biasa yang sepertinya cuma digunakan oleh Marvel Studio sebagai simbolisasi dari keadaan mutant yang dalam hal ini berkaitan dengan karakter Quicksilver X-Men yang diperankan oleh Evan Peters dulu. Di mana kehadiran mutant ini sepertinya bakal direalisasikan dalam film atau series MCU selanjutnya seperti di series Falcon and the Winter Soldier yang bakal menghadirkan kita kota Madripoor yang terkait erat dengan karakter mutant terutama Wolverine, dan juga film Eternal yang bakal menceritakan kita asal-usul dari mutant sebagai salah satu ras yang diciptakan oleh The Celestial. Atau jangan-jangan karena proses nekromansi yang dilakukan oleh Agatha kepada tubuh dari Ralph Bohner, hal ini bisa jadi bakal memicu gen mutant dari Ralph Bohner sendiri yang selama ini tersimpan dalam tubuhnya, di mana hal ini bisa terjadi karena Ralph sempat memakai kekuatan super speed milik Pietro saat dia dirasuki oleh jiwa Pietro, sehingga inilah yang kemudian membuat kekuatan super speed ini kemudian berkoneksi dengan gen mutant yang ada dalam tubuhnya, yang akhirnya bisa membuat Ralph bisa menjadi speedster sama seperti Pietro. Dan mungkin saja saat Ralph menjadi superhero mutant nanti, dia sendiri bakal menjadikan Quicksilver sebagai identitas dari superhero-nya yang seperti kita tahu belum sama sekali dipakai oleh Marvel Studio untuk menggambarkan karakter dari Pietro Maximoff di MCU, di mana penciptaan karakter Ralph sebagai mutant mungkin bakal disusul dengan para mutant lainnya yang bakal muncul di series dan juga film MCU nantinya, sebelum akhirnya mereka bakal melanjutkan debutnya di film X-Men versi MCU, yaitu The Mutant yang kabarnya kini sedang digarap oleh Marvel Studio. Tapi balik lagi, ini cuma teori aja loh, jadi bisa aja benar dan juga salah. So menurut teori kamu, siapa nih sosok dari Ralph Bohner yang ada di episode 9 series WandaVision? Dan mungkinkah dia punya koneksi dengan para mutant di MCU? Silahkan share pendapat kamu di kolom komentar ya. So like, share video ini kalau kamu suka, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe.